dari kelompok 1 moneter yang beranggotakan dengan saya Muhammad Taufik Pratama dengan NIM akhir 091. Saya Anda Santi Aulia dengan NIM akhir 038. Saya Andini Umu Hanifah dengan NIM akhir 032. Saya Kainam Syukramesti dengan NIM akhir 089. Saya Riga Sabila dengan NIM akhir 095. Saya Dimas Saputra dengan NIM akhir 088. Kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Ekonomi Pembangunan dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Hattana Iswandi Putra MSI dengan berjudul Sebelum ke pembahasan materi, saya akan menjelaskan daftar isi atau daftar materi apa saja yang akan kami bawakan di video kali ini. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada dampak terhadap efisiensi, yang ketiga ada kepuasan pelanggan dan kinerja, yang keempat ada faktor kunci dalam perbankan digital, yang kelima ada tantangan dan peluang, dan yang terakhir ada kesimpulan. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang materi transformasi digital neobank di Indonesia, saya akan menjelaskan tentang pengertian transformasi digital menurut para ahli. Menurut Fitzgerald 2013 mendefinisikan transformasi digital sebagai penggunaan teknologi baru seperti media sosial, perangkat mobile, dan alat analitik untuk mendukung peningkatan model bisnis yang signifikan. Misalnya pengembangan pengalaman pelanggan dan inovasi untuk penyederhanaan operasional. Nah, dalam perbankan sendiri, digitalisasi didefinisikan sebagai penggunaan teknologi digital untuk mempermudah transaksi perbankan dan mengurangi biaya operasional. Hal ini menurut Butani dan Paliwal di 2015. Digitalisasi dalam perbankan mendorong kehadiran bank digital atau neobank langsung atau tanpa cabang, yang memberikan layanan keuangan kepada mereka pelanggan terutama melalui saluran digital, misalnya aplikasi seluler. Ini menurut International Monetary Fund di 2022. Nah, apa itu neobank? Neobank adalah jenis bank baru yang telah memasuki sistem perbankan untuk bersaing dengan bank tradisional dengan menawarkan pengalaman digital baru bagi nasabah. Selanjutnya, perubahan perilaku pelanggan terkini sejalan dengan transformasi perbankan, seperti yang dinyatakan oleh King di 2018, yang menyebutkan bahwa transformasi digital dalam perbankan dimulai dengan perubahan dalam aktivitas kantor bank tradisional yang digambarkan sebagai fase 1, kemudian berkembang menjadi fase 2, di mana orang mulai menggunakan teknologi ATM, lalu berlanjut dengan fase 3 yang didukung oleh inovasi mobile banking berbasis smartphone, dan saat ini berada pada fase 4 dengan transformasi digital yang lebih lanjut dan memunculkan bank digital dengan produk dan layanan berbasis digital. Ada sebuah studi oleh Bernege et al. Di 2022 yang menggunakan CHOL test dan regresi gabungan menemukan bahwa adopsi neobank sebagai bentuk transformasi digital di Uni Emirat Arab telah berdampak pada kinerja keuangan bank, seperti yang ditunjukkan oleh faktor-faktor bank tertentu seperti NPL, ROE, NIM, dan efisiensi biaya. Studi Dana Moneter Internasional atau IMF tentang pengembangan neobanks di 18 ekonomi di seluruh dunia termasuk Asia, Eropa, Amerika, dan Rusia menyatakan bahwa neobanks telah tumbuh dan mengasumsikan kepentingan sistematik di pasar masing-masing negara. Materi selanjutnya adalah dampak terhadap efisiensi transformasi digital neobanks di Indonesia yang akan dibawakan oleh Kayana. Selanjutnya ada dampak terhadap efisiensi. Yang pertama, transformasi digital meningkatkan efisiensi neobank dengan mengurangi biaya operasional. Transformasi digital di neobank Indonesia telah terbukti meningkatkan efisiensi operasional dengan mengurangi biaya melalui otomatisasi dan penerapan teknologi digital. Beberapa studi menunjukkan bahwa digitalisasi mampu menurunkan rasio biaya operasional terhadap pendapatan atau BOPO yang merupakan indikator efisiensi bank terutama dengan integrasi teknologi fintech yang mendukung proses perbankan yang lebih cepat dan efektif.
Selanjutnya yang kedua, hubungan jangka pendek dan jangka panjang antara transformasi digital dan efisiensi dengan periode dampak sekitar 15 bulan. Dalam jangka pendek, transformasi digital dapat memberikan penghematan biaya yang signifikan melalui otomatisasi. Dan dalam jangka panjang, dampaknya terlihat dalam bentuk peningkatan efisiensi struktural dan pengembangan layanan inovatif. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa periode dampak signifikan dari transformasi digital biasanya mulai terlihat dalam kurun waktu sekitar 15 bulan, tergantung pada skala implementasi dan kesiapan digital institusi. Selanjutnya ada transformasi digital dan kepuasan pelanggan. Berikut merupakan keuntungan atau dampak dari transformasi digital terhadap pelanggan. Yang pertama ada pengalaman pengguna yang lebih baik. Aplikasi dan platform digital memberikan antarmuka yang ramah pengguna, memudahkan pelanggan untuk mengakses layanan perbankan kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya ada proses yang lebih cepat dan efisien. Teknologi seperti AI dan chatbot mempercepat penyelesaian masalah atau permintaan pelanggan, sehingga layanan menjadi sangat instan. Aksesibilitas yang luas juga menjadi salah satu faktor peningkatan kepuasan pelanggan. Transformasi digital mengurangi hambatan geografis, memungkinkan pelanggan di daerah terpencil untuk mengakses layanan perbankan. Selanjutnya ada keamanan yang lebih tinggi. Teknologi seperti enkripsi data dan autentikasi biometrik meningkatkan rasa aman pelanggan yang merupakan elemen penting dalam kepuasan. Selanjutnya ada implikasi positif terhadap kinerja neobank. Ada 5 implikasi positif terhadap kinerja neobank. Yang pertama ada efisiensi operasional di mana otomatisasi proses internal seperti pengelolaan dokumen dan pemrosesan data mengurangi biaya operasional. Yang kedua ada skalabilitas yang tinggi. Infrastruktur berbasis cloud memungkinkan neobank untuk melayani jumlah pelanggan yang terus bertambah tanpa peningkatan biaya secara signifikan. Selanjutnya ada inovasi produk dan layanan. Transformasi digital memungkinkan pengembangan layanan baru seperti pengembangan berbasis QR code, tabungan otomatis, atau investasi mikro. Yang keempat ada daya saing yang lebih baik. Teknologi canggih memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan bank konvensional yang masih dalam tahap awal digitalisasi. Selanjutnya ada penghematan biaya, tidak adanya kebutuhan untuk cabang fisik mengurangi pengeluaran bank itu sendiri, sementara fokus pada layanan digital memaksimalkan margin keuntungan. Faktor-faktor yang kunci yang mendorong transformasi digital perbankan ada 3, yaitu perubahan perilaku konsumen. Di sini masyarakat semakin biasa dengan layanan digital dan menuntut kemudahan, kecepatan, serta aksesibilitas yang lebih tinggi dalam bertransaksi. Dan kedua yaitu perkembangan teknologi. Munculnya berbagai teknologi baru seperti AI, Big Data, Cloud Computing, dan Blockchain memungkinkan inovasi produk dan layanan perbankan yang lebih canggih. Dan ketiga yaitu persaingan yang ketat. Persaingan antara bank yang dituntut untuk berinovasi agar tetap relevan dan dapat bersaing dengan bank. Selanjutnya ada peran OJK dalam mempromosikan inisiatif perbankan digital, yaitu yang pertama mengeluarkan berbagai peraturan yang mengatur layanan digital perbankan seperti POJK nomor 21 tahun 2023 tentang layanan digital oleh Bank Umum. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan kerangka kerja yang jelas bagi bank dalam mengembangkan layanan digital. Yang kedua, OJK melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank untuk memastikan penerapan teknologi digital dilakukan dengan aman dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Ketiga, OJK secara aktif mempromosikan pentingnya transformasi digital dalam sektor perbankan dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat layanan digital. Yang keempat, OJK bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk bank, fintech, dan pelaku industri lainnya untuk mengembangkan ekosistem digital yang sehat dan berkelanjutan. Singkatnya aja, transformasi digital dalam perbankan didorong oleh perubahan perilaku konsumen, perkembangan teknologi,
persaingan yang ketat, dan dukungan regulasi. OJK berperan penting dalam mendorong inisiatif ini melalui penyusunan regulasi, pembinaan promosi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Selanjutnya yaitu ada tantangan. Yang pertama itu ada kesadaran dan pemahaman terbatas. Neobank menghadapi tantangan karena kurangnya pemahaman mengenai potensi penuh transformasi digital. Hal ini dapat menghambat implementasi yang efektif dan perencanaan strategis, sehingga sangat penting karena mempengaruhi pendekatan mereka untuk mengadopsi teknologi baru. Yang kedua itu ada biaya awal yang tinggi, yaitu beban keuangan investasi awal dalam teknologi dan infrastruktur dapat menjadi signifikan bagi neobank, terutama mereka yang memiliki sumber daya modal terbatas. Hal ini dapat menghalangi mereka untuk mengejar peningkatan digital yang diperlukan. Kemudian tantangan selanjutnya, yang ketiga yaitu kepatuhan peraturan. Menavigasi lanskap peraturan yang kompleks menimbulkan tantangan bagi neobank, karena mereka harus memastikan kepatuhan terhadap berbagai peraturan keuangan sambil menerapkan solusi digital yang inovatif. Hal ini dapat memperlambat proses transformasi. Kemudian tantangan yang terakhir, yang keempat, yaitu integrasi dengan sistem legacy. Banyak neobank berjuang dengan mengintegrasikan teknologi digital baru dengan sistem warisan yang ada. Hal ini menyebabkan inefisiensi operasional dan potensi gangguan dalam pengiriman layanan. Selanjutnya itu ada peluang. Di sini terdapat 4 peluang. Yang pertama yaitu pengalaman pelanggan yang ditingkatkan. Transformasi digital memungkinkan neobank untuk memberikan pengalaman pelanggan yang dipersonalisasi dengan mulus, secara signifikan meningkatkan loyalitas dan kepuasan pelanggan, sehingga peluang ini sangat penting untuk diferensiasi di pasar yang kompetitif. Yang kedua itu ada akses ke pasar baru. Dengan memanfaatkan platform digital, neobank dapat memanfaatkan pasar yang kurang terlayani, memperluas basis pelanggan mereka, dan juga menjangkau individu di wilayah dengan infrastruktur perbankan terbatas. Hal ini menghadirkan peluang pertumbuhan yang signifikan. Kemudian yang ketiga itu ada inovasi dalam produk keuangan. Adopsi teknologi digital memungkinkan neobank untuk berinovasi dan mengembangkan produk keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen modern yang berkembang, sehingga dapat meningkatkan relevansi pasar mereka. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu ada efisiensi operasional. Menerapkan solusi digital dapat merampingkan operasi, mengurangi biaya, dan juga meningkatkan efisiensi secara keseluruhan. Hal ini memungkinkan neobank bersaing lebih efektif dengan bank tradisional dan meningkatkan penawaran layanan mereka. Selanjutnya ada rekomendasi dan keterbatasan transformasi neobank. Peningkatan efisiensi perbankan melalui penerapan transformasi digital juga berpotensi mendorong penyaluran kredit mikro, karena penyaluran kredit ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan usaha mikro atau Farida et al. 2015 bagi Indonesia. Sebagai negara kepulauan yang didominasi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di sektor bisnis, efisiensi perbankan akan mendorong kegiatan UMKM dan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya dengan memberikan dukungan finansial bagi transformasi digital dan pertumbuhan UMKM yang inklusif. Dukungan neobank merupakan bagian dari intervensi yang bertujuan untuk mendorong transformasi digital UMKM, khususnya dalam hal aspek pembiayaan. Yang terakhir, kesimpulan, yaitu berdasarkan temuan dan diskusi di atas dapat disimpulkan bahwa transformasi digital meningkatkan efisiensi neobank. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa transformasi digital adalah salah satu determinan efisiensi neobank dalam hal waktu yang diperlukan agar transformasi digital berdampak pada efisiensi neobank. Hasil menunjukkan bahwa ada hubungan jangka pendek dan jangka panjang antara transformasi digital dan efisiensi, dan waktu indikatif untuk dampak transformasi digital adalah sekitar 15 bulan. Studi ini mengonfirmasi temuan dari penelitian sebelumnya yang ditampilkan dalam tinjauan literatur dengan menemukan bahwa transformasi digital mengurangi biaya operasional dan meningkatkan kepuasan pelanggan.